Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'dah. Di video kali ini saya ingin mengajak Anda untuk berkunjung ke sebuah dusun yang berada di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, di mana di situ ada sebuah makom waliullah, yaitu makamnya Syekh Abdullah Selo. Tapi sebelum video saya lanjutkan, bagi Anda yang belum subscriber, berikan subscriber sebagai sedekah jariah membantu perkembangan channel kami, channelnya Warga Nahdien, yang tentunya bisa memberikan sumbangsi bagi kreativitas yang bisa bermanfaat di dunia akhirat akhirat tentunya. Untuk bisa sampai ke makam Syekh Abdullah Selo ini dari tempat kami itu sekitar 11 menit, kurang dari seperempat jam. Di tengah perjalanan tentunya banyak sekali panorama-panorama yang mengejutkan yang bisa Anda saksikan di layar kaca di video kami. Di situ kita bisa melihat bagaimana ada asap mengepul dari cerobong raksasa, itu dari geothermal, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi ketika kita jalurnya dari arah Batur, itu yang kita lihat itu panorama pemandangan seperti itu. Kita disuguhi suasana yang begitu nyaman, suasana yang begitu dingin, karena ini berada di dataran tinggi J. Bisa kita lihat bahwa pemandangan hal yang biasa ketika kabut itu menutupi, melapisi setiap panorama yang ada. Setelah melewati pusat geothermal, itu induknya kantor di geothermal itu sendiri, kita akan melewati ikon yang sudah tidak asing lagi, yaitu ikon Dieng Banjarnegara. Dieng tetapi yang secara administratif sudah masuk kawasan Kabupaten Banjarnegara. Ini kecamatannya Batu. Itu ikon Dieng Banjarnegara yang sampai hari ini, sampai detik ini selalu dipadati, selalu ramai oleh para pengunjung yang ingin bersuap foto di sini, berselfie ria di sini, dan tentunya sangat memanjakan bagi para pengunjung. Artinya kalau kita mau ke makam Syekh Abdullah Selo itu banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita singgahi di sini. Kita bisa berwisata, bisa berlibur, tentunya ketika kita akan berziarah ke makam Syekh Abdullah Selo. Lagi-lagi bahwa panorama di sini, pemandangan di sini itu selalu diwarnai kabut yang menghampar, kabut yang berarak. Itu bukan awan, tapi itu semacam kabut yang tentunya sangat dingin sekali. Kepadatan lalu lintas di saat hari-hari biasa, bukan hari libur, ini menjadi tantangan yang tidak begitu berarti saat menuju ke Dusun Kalilembu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Akan tetapi saat liburan, hari-hari libur ini, kita biasanya harus melalui proses perjalanan yang begitu melelahkan
jika memang ada kemacetan dan juga padatnya, merayapnya lalu lintas yang ada. Setelah melewati ikon Dieng Banjarnegara, kita akan melewati atau melalui ikon Dieng Wonosobo yang berada di Dieng Wetan. Dieng Wetan itu sudah masuk secara administratif, sudah masuk kawasan Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Bahkan kita bisa menikmati titik nol Dieng ikon yang menjadi favorit para wisatawan yang hendak mengabadikan kenang-kenangan saat berkunjung atau berlibur ke Dieng tersebut. Bahkan kita melewati pintu gerbang lama seperti Majapahitan. Dari arsitekturnya itu bangunan-bangunan seperti candi yang mengisyaratkan bahwa kita masuk di sebuah kawasan di mana di situ tempat peninggalan kerajaan Hindu pada zamannya. Jika tidak asing lagi yang kita nikmati di sini adalah suasana tempo dulu. Suasana ketika kerajaan Hindu masih berdiri, masih berjaya di dataran tinggi Dieng pada zaman dahulu. Setelah melewati gerbang lama masuk kawasan Dieng, untuk menuju ke makam Syekh Abdullah Salomanik, kita sudah bisa membaca tulisan besar yaitu marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di kawasan Dusun Kalilembu dan makam Syekh Abdullah Salomanik. Pintu gerbang yang begitu besar, dan disitu kita bisa melihat pemandangan warga sekitar Dusun Kalilembu yang melakukan aktivitas sehari-hari sebagai jasa, mungkin semacam ojek atau jasa angkutan dengan menggunakan sepeda motor. Ciri khas orang-orang pegunungan yang begitu bisa kita saksikan, begitu eksentris dengan nilai estetika yang begitu indah. Dan ini merupakan rumah-rumah warga di Dusun Kalilembu yang bisa kita saksikan. Di atas perbukitan dibangun rumah-rumah yang begitu megah, padahal berada di lereng atau kaki Gunung Prau sebagai pegunungan Dieng yang sampai saat ini terus dipadati para pengunjung yang ingin muncak untuk bisa menikmati sunrise dan sunset, menikmati matahari terbit dan matahari tenggelam yang penuh dengan keindahan. Dusun Kalilembu ini berada di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, yang memiliki tanah yang begitu subur, tanah yang begitu gembur, dengan air yang jernih, sumber mata air dari Pegunungan Prau itu sendiri. Dan terlihat dari jauh, dari sekitar 200 meter, makam Syekh Abdullah Salomanik itu berada di perbukitan, di mana pada zaman dulu sebelum makam ini ramai, ini ternyata makam itu dipenuhi dengan semak-semak belukar. Jadi bisa dikatakan hutan rimba, hutan yang begitu lebat, sehingga jarang sekali orang yang berani memasuki kawasan makam ini pada saat makam Syekh Abdullah Salomanik ini belum dibangun. Orang-orang yang masuk ke kawasan atau berziarah ke makam ini hanya orang-orang tertentu saja. Katakanlah bahasa
istimewanya itu orang-orang pilihan di kalangan ulama-ulama besar, ulama-ulama yang memang mempunyai fan di bidang peziarahan. Dan pada saat itu sosok seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering kita kenal dengan nama Gus Dur ini sering sekali menziarahi makam Syekh Abdullah Selomanik pada saat jam-jam yang tentunya warga masyarakat sekitarnya justru tidak mengetahui, tidak mengerti kehadiran Gus Dur, kedatangan Gus Dur ke makam Syekh Abdullah Selomanik. Beliaulah yang kemudian dikenal sebagai ulama yang bahasa istilahnya itu menemukan makam seorang wali di dataran tinggi Dieng, yaitu makam Syekh Abdullah Selomanik, sehingga makam ini sampai sekarang itu menjadi terkenal. Dan sebelum sampai ke makam, alangkah baiknya Anda mampir ke sebuah kedai warung makan milik Mbah Abu yang menyediakan mie ayam, bakso, kemudian juga makanan-makanan. Kalau Anda lelah kemudian lapar, bisa singgah di sini ke tempat atau ke kedai warungnya Mbah Abu. Ada gorengan, tempe, tahu, pisang yang bisa memberikan hilangnya rasa lapar Anda tentunya, sehingga istirahat mungkin mampir barang sejenak, bisa melariskan dagangan beliau yang memang satu-satunya warung makan, dan juga ada mie ayam dan bakso yang tersedia di Dusun Kalilembu ini. Mie ayamnya yang begitu khas dengan daging ayamnya, dan mie-nya yang juga enak, bisa menjadi menu pilihan, menu favorit ketika Anda berkunjung ke makam Syekh Abdullah Selomanik. Jangan lupa mampir ke sini, lariskan dagangannya. Semoga rezeki Anda berkah dan pundi-pundi rupiah Anda semakin bertambah dengan selalu membeli dagangan warga masyarakat yang ada di Dusun Kalilembu. Tentunya dimanjakan panorama-panorama yang begitu indah, khas bangunan-bangunan masjid yang tentunya memberikan nuansa bahwa agama di sini sangat begitu kuat. Kang, Rikang kok HP-nya rusak. Melihat kondisi Dieng seperti saat sekarang ini secara religi, tentu bisa dipastikan telah terjadi kontinuitas pewarisan ajaran Islam ala Wali Songo sampai sekarang secara baik dan begitu kuat. Adapun salah satu simpul tali kesinambungan ini terletak pada periode para sayyid di abad 16 sampai 17 yang mewakafkan dirinya dalam perjuangan dakwah di kawasan Dieng. Sekurang-kurangnya ada 3 nama besar di kawasan tersebut, yakni Syekh Adam Sari atau disebut Mbah Sembung, Syekh Abdullah Selomanik, dan Syekh Karim. Ketiganya memiliki simpul nasab tersambung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rincian Syekh Adam Sari dan Syekh Karim bermarga Azmat Khan, sementara Syekh Abdullah Selomanik bermarga Al-Qadri Al-Hasani.
Tidak jauh dari komplek makam, kita disuguhi pemandangan unik kehidupan warga masyarakat desa setempat yang memiliki hobi memelihara dan menerbangkan burung merpati. Khas orang-orang pegunungan Dieng dengan jaket tebal dan suasana hangat di sore hari. Kami menyapa mereka dan disambut dengan gelak tawa serta senyum renyah, menandai keakraban kami dengan mereka yang tengah asik menikmati hobinya. Sesekali ada yang melontarkan kalimat YouTuber saat kami membidikan lensa kamera ke wajah mereka. Tidak hanya itu, ternyata warga masyarakat juga sangat senang dan sangat antusias untuk bisa tampil di beranda YouTube. Hilang rasa bosan dan penat menjalani aktivitas sore hari. Setelah tiba di harinya, mereka menjalani kegiatan sebagai petani di dataran tinggi. Membaur menyatu dengan masyarakat adalah kebahagiaan kami agar bisa memahami kearifan lokal dan menghargai adat istiadat serta budaya masyarakat setempat, menjaga etika dan tetap bergaul dengan siapapun tanpa memandang status, karena kita sama di hadapan Sang Pencipta. Dan karena yang membedakan hanya persoalan hati dan amal perbuatan. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kami. Duka mereka adalah duka kami. Kita harus saling menghargai dan menghormati agar bisa hidup berdampingan satu sama lain. Tidak perlu merendahkan dan tidak perlu minder. Kita harus percaya diri dan bersikap toleransi dan beradaptasi dengan lingkungan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Tetap semangat wahai anak muda di dataran tinggi Dieng. Kepakan sayap semangatmu dan kepakan sayap merpatimu. Terbangkan tinggi cita-citamu dan terbangkan tinggi merpatimu untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Sang Pencipta. Aktivitas dan kegiatan mereka memecah kesunyian di saat suasana lengang di komplek makam Syekh Abdullah Selamanik. Meskipun terlihat ada beberapa orang yang hendak berziarah ke makam Syekh Abdullah Selamanik. Rutinitas warga saat berziarah ke makam Syekh Abdullah Selamanik biasanya dilakukan pada hari Kamis ataupun pada saat hari Jumat sore. Setelah mereka melaksanakan ibadah sholat Jumat, kemudian ada beberapa warga yang nampak terlihat berziarah ke makam Syekh Abdullah Selamanik ataupun ke makam umum yang memang sangat berdekatan dengan makam beliau Syekh Abdullah Selamanik.
tampak aktivitas warga yang sedang melakukan pekerjaan di ladang, yaitu tanaman kentang, tanaman kubis, tanaman wortel, dan tanaman-tanaman sayuran lainnya yang bisa hidup dan tumbuh subur di dataran tinggi Dieng di lereng Gunung Prau. Untuk sampai ke titik makam, kita harus melalui atau melewati beberapa anak tangga, dan ada 2 jalur yang bisa kita lalui. Jalur sebelah kanan yang menuju pintu langsung ke makam Syekh Abdullah Shalom-Manik, dan jalur sebelah kiri anak tangga yang menuju ke makam umum milik warga desa setempat. Syekh Abdullah Shalom-Manik Al-Qadiri Al-Husaini. Syekh Abdullah Shalom-Manik bin Sayyid Faqih menikah dengan Roro Sujilah binti Joko Dolok bin Pre Kertabumi Brawi Jaya 5, bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Thayyib bin Sayyid Yusuf bin Sayyid Abdullah Umar bin Sayyid Abdul Majid bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Abdul Karim bin Sayyid Omar bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Ja'far bin Sayyid Ali bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, bin Sayyid Musa bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Yahya Az-Zahid bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Dawud bin Sayyid Musa Al-Jun bin Sayyid Abdullah Al-Mahdi bin Sayyid Hasan Al-Musana bin Sayyidina Hasan Al-Mustaba bin Sayyidatina Fatimah binti Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan bukti sejarah berupa makam dan petilasan menandai adanya masuknya Islam di dataran tinggi Dieng dimulai abad ke-16, sama dengan Wali Songo yang dalam penyebarannya menggunakan pendekatan kultural. Secara perlahan namun pasti mereka bertiga beserta Kiai Abdullah Sajat Sikunang dan Kiai Panjalilun telah merubah wajah Dieng yang erat kaitannya dengan warisan Wangsa Selendra
menjadi sangat dieng yang dipenuhi masyarakat muslim berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sebuah kesimpulan tentang jejak jaringan Sayyid dalam upaya pribumisasi Islam di dataran tinggi Dieng terjadi pada periode abad ke-16 sampai abad ke-17 Masehi. 3 tokoh utama yang notabene berstatus Sayyid yakni beliau Syekh Karim, Syekh Abdullah Salomanik, dan Syekh Adam Syari atau biasa disebut Mbah Sembung, merupakan kepanjangan tangan perjuangan para pendahulunya, Wali Songo. Hal itu bisa dilihat dari strategi pribumisasi Islam yang digunakan, yakni dengan mengkompromikan pertemuan budaya dan syariah sebagai sesuatu yang tidak harus dihadap-hadapkan. Sebaliknya, keduanya dikombinasikan menjadi sesuatu yang bisa menambah moral value masyarakat Dieng. Hal itu bisa didapat dari bertahannya tradisi rambut gimbal dan juga tari lengger. Kemudian secara ideologis, peninggalan para Sayyid bisa dilihat pada kondisi keberagaman masyarakat sekarang, di mana mayoritas merupakan muslim berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan secara legal formal struktural sejak tahun 1930 sudah ditemukan terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama atau NU, sementara NU secara ideologis paling otoritatif mewarisi ideologi keberagaman Wali Songo. Hal ini karena para tokoh Nahdliyin memiliki kesinambungan dalam sanad keilmuan dan juga kesinambungan pada silsilah nasab genetis melalui jalur Trah Azmat Khan. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa terwariskannya pola keberagaman merupakan buah dari proses panjang pribumisasi Islam oleh jaringan Sayyid di kawasan Dieng pada kurun abad ke-16, abad ke-17. Terlepas dari sekelumit profil Syekh Abdullah Salomanik, kita masuk ke area makam yang begitu luas, yang merupakan bangunan yang dibangun atas prakarsa masyarakat setempat. Itu swadaya masyarakat yang memang memiliki apresiasi yang begitu bagus terhadap keberadaan makom tersebut. Bangunan yang begitu luas dan tentunya dibuat model klasik, minimalis, tapi tetap futuristik. Di emperan bangunan kita bisa melihat panorama yang begitu indah di kanan kirinya. Dan saat ini memang kondisi cuaca mendung sehingga pegunungan Sindoro tidak tampak jelas, akan tetapi pemandangan desa yang nun jauh di sana bisa menambah keindahan tersendiri. Cuaca yang mendung, tanah lapang, dan juga ladang milik warga yang mewarnai keindahan tersendiri di kawasan komplek makam Syekh Abdullah Salomanik.
Kang.